Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul kembali di acara seminar PKL. Yang terhormat Ibu Yusmaniar yang sudah hadir, dosen kimia yang menjadi pembimbing PKL, dan juga yang dari Labkesda Mikrobiologi. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Hari ini yang akan presentasi yaitu yang melakukan PKL di Labkesda ya. Siapa dulu yang akan presentasi? Mungkin saya dulu boleh, Ibu? Ayu ya? Oke. Ya, Ayu berdua atau sendiri-sendiri? berdua Ibu sama Atika. Oke, berarti langsung ya presentasinya berdua ya? Iya, Baik. Ibu, langsung. Ya, silakan Ayu dan Atika. Izin share screen ya, Ibu? Ya, silakan. Cie. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Silakan. Eh, Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak atau Ibu dosen pada sore hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi, MSI, sebagai koordinator program studi kimia, sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Yusmaniar MSI sebagai dokter, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Irmar, uji standar karantina pertanian, yang pada hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas yang harus diselesaikan. Dan teman-teman dari 2019, 2020, dan 2021 yang sudah hadir, saya akan mempresentasikan hasil beruji standar karantina pertanian atau bisa disebut juga dengan BBU SKP. Ini suaranya yang naik Di turun sini atau ada ibunya ya? 13 dan rekan saya, Atikah Nur Ramawati dengan Ayu sepertinya sinyalnya kurang bagus ya? Iya, sinyal izin siapa lanjutkan, Bu. ini? Ya. Berikut Sinyalnya dari saya sendiri, Ayu Berkain Group, dan rekan saya, Atikah Nur Ramawati dengan 1307619038. Ayu, suaranya kamu nggak ini ya? Sinyalnya nggak Apakah PowerPoint saya tidak terlihat, Ibu? bukan, suaranya hilang timbul. Ayu mungkin bisa di stop dulu videonya supaya lebih lancar. Sepertinya sinyalnya kurang ini ya, kurang bagus ya. keras, kurang kuat. Kuat ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya sudah, langsung saja dimulai ke pendahuluan. Baik, Ibu. Berikut isi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada profil dari instrumentasi, yang keempat ada laboratorium pengujian, yang kelima ada jadwal kegiatan selama PKL di BBWSKP, yang keenam ada proyek yang akan diambil,
Yang terakhir ada kesimpulan, saran, dan serta penutup. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang ini sendiri dimulai dari persaingan dunia kerja yang nantinya dari perusahaan maupun dari suatu instansi akan bersaing untuk menemukan kandidat dari para pekerja. Di mana dalam menemukan kandidat ini dilihat dari kemampuan kandidat yang terbaik dan memiliki keterampilan serta kognitif yang hebat dan mampu bersaing dalam lingkungan kerja yang nantinya akan kita hadapi sebagai fresh graduate dalam dunia kerja. Dengan adanya program PKL ini menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk mengasah soft skill, hard skill langsung di suatu perusahaan maupun instansi yang tersedia. Untuk instansi tempat kami melakukan Ibu, sepertinya Ayu terlempar dari Zoom meeting. Mungkin dilanjutkan sama Atika aja dulu ya. Ibu, sebentar, saya izin share screen ya. Ya. Ibu, maaf ini sinyal saya agak terputus. Saya izin lanjutkan ya, Ibu. Terima kasih, Apakah Atika. sudah terlihat? Sudah, Atika. Lanjut ke tujuan, Atika. Nah, izin melanjutkan untuk tujuan dari PKL itu sendiri. Yang pertama ada mengimplementasikan ilmu kimia yang diperoleh selama perkuliahan pada lingkungan praktik kerja lapangan. Yang kedua ada menganalisis alur proses kerja dari yang dilakukan dari sebuah pengujian. Yang ketiga ada memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan terkait dunia kerja nyata. Yang keempat ada mengembangkan diri dengan melatih sikap bertanggung jawab serta disiplin. Untuk manfaat dari PKL itu sendiri yaitu yang pertama ada memperoleh pengalaman kerja terkait dengan ilmu yang diperoleh di dunia perkuliahan. Yang kedua ada mempelajari proses dari pengujian yang akan dipelajari. Yang ketiga ada menjalin dan meningkatkan networking antara perguruan tinggi negeri dengan instansi tempat PKL. Yang terakhir ada sarana untuk mempelajari kekurangan dan kemampuan yang belum dikuasai serta membangun kerjasama tim yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Atika. Ya, selanjutnya saya akan membahas terkait profil dari BBUSKP. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian atau disingkat sebagai BBUSKP ini merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina. Nah, untuk sejarah dibangunnya BBUSKP ini berawal dari 2002, yang mana sesuai perkembangan organisasi karantina pertanian di Indonesia, berawal dari Pusat Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Pertanian, maka diperlukan penguatan pada pengujian media pembawa karantina pertanian yang dapat bertanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu, pada tahun 2002 mulailah dibangun laboratorium karantina tumbuhan yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 64, RT 1 RW 8, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Melalui surat keputusan Menteri Pertanian nomor 500 garis miring keputusan garis miring OT.210 garis miring 8 garis miring tahun 2002
yang mana isi surat keputusan tersebut tentang organisasi dan tata kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengujian laboratorium karantina tumbuhan. Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian, baik secara teknis maupun administrasinya. Secara umum, Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan ini memiliki tugas melaksanakan uji rujukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK, tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, serta bimbingan teknik penerapan sistem mutu laboratorium, karantina tumbuhan, tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Selanjutnya, pada tahun 2006, melalui surat keputusan Menteri Pertanian nomor 43 /Permentan /OT.140 /9 yang mana keputusan ini berisi tentang organisasi dan tata kerja standar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Maka dari itu yang tadinya berlebar Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan berubah dikembangkan menjadi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Selanjutnya, untuk tahun 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dengan nomor 47 tahun 2020, terjadi perubahan hanya pada struktur organisasi atau manajemen dengan pengurangan struktural baik pada layanan teknis maupun layanan administrasi. Selanjutnya, untuk moto dari BBUSKP ini yaitu hasil uji yang memuaskan dengan prioritas tepat dan teliti, atau test in layer, priority in precision and accuracy. Untuk visinya yaitu menjadi pusat standar dan rujukan pengujian laboratorium kesehatan pangan yang terpercaya. Sedangkan untuk misinya yaitu melakukan standarisasi laboratorium karantina pertanian, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Selanjutnya melakukan pengkajian pengembangan kompetensi, teknik dan metode karantina pertanian dan keamanan hayati. Lalu melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengujian dan penerapan pengawasan serta pengendalian sistem manajemen mutu karantina hewan, karantina pertanian dan keamanan hayati. Lalu meningkatkan kompetensi laboratorium sebagai penyedia uji standar dalam pelaksanaan uji profisiensi. Lalu melakukan kerjasama dan jejaring laboratorium uji tingkat nasional dan internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan citra dan kualitas layanan BBUSKP standar internasional. Selain itu, terdapat tugas dari BBUSKP yaitu melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Sedangkan untuk fungsi BBUSKP diantaranya, yang pertama ada penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Yang kedua, ada pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Yang ketiga, ada pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Lalu terdapat pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Nah, berikut terdapat beberapa laboratorium pengujian yang ada di BBUSKP, yaitu ada laboratorium karantina tumbuhan, ada laboratorium karantina hewan, dan laboratorium keamanan hayati. Untuk pelayanannya ada uji rujukan, ada uji konfirmasi, uji banding, dan uji profisiensi. Selanjutnya, ada laboratorium apa aja sih di laboratorium karantina tumbuhan? Yang pertama ada laboratorium gulma, yang mana target pengujiannya yaitu OPT atau OPTK, yang mana OPT ini organisme pengganggu tumbuhan dengan golongan gulma secara umum. Selanjutnya ada laboratorium entomologi, yang mana targetnya ini yaitu OPT serangga secara umum. Ada laboratorium nematologi, yang mana targetnya ini OPT atau OPTK nematoda dan moluska secara umum. Lalu ada laboratorium biomolekuler, yang mana target pengujiannya ini ada OPT, OPTK golongan fitoplasma, bakteri, virus, nematoda, serangga, dan cendawan. Lalu ada laboratorium virologi, yang mana target pengujiannya ini OPT golongan virus. Ada laboratorium ekologi, yang mana target pengujiannya ada OPT atau OPTK golongan cendawan. Dan yang terakhir ada laboratorium bakteriologi, yang mana target pengujiannya ini ada OPT atau OPTK golongan bakteri. Selanjutnya,
Ada laboratorium karantina hewan terdiri dari laboratorium mikrobiologi yang mana target pengujian ini yaitu cemaran mikroba. Ada laboratorium mikologi yang mana target pengujiannya ini cemaran kapang dan hamir. Ada laboratorium serovirologi yang mana target pengujiannya ini ada virus dan antibodi dari virus, bakteri, parasit. Ada laboratorium biomolekuler yang mana target pengujiannya itu materi genetik dan identifikasi spesies. Ada laboratorium kultur yang target pengujiannya yaitu virus. Ada laboratorium parasitologi, target pengujiannya yaitu parasit. Selanjutnya ada laboratorium keamanan hayati nabati. Ada laboratorium mikrobiologi, yaitu target pengujiannya cemaran mikroba, yang mana mikrobanya ini ada E. coli, Salmonella, dan Listeria. Terus ada laboratorium spektrofotometer, yang target pengujiannya yaitu cemaran logam kimia seperti timbal, astatin, dan lain sebagainya. Kemudian ada laboratorium kromatografi yang mana target pengujiannya itu aflatoksin dan pestisida. Dan yang terakhir ada laboratorium keamanan hayati hewani yang mana target pengujiannya ini ada residu logam berat yaitu PP, CD, AS, dan HG dengan metode pengujian yaitu AS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Lalu ada target uji cemaran kimia berupa nitrit dengan metode ujinya ini spektrofotometer UV visible. Ada target pengujian cemaran kimia atau hidrogen peroksida dan sulfit dengan metode uji yaitu rapid test. Dan yang terakhir, target pengujiannya itu hormon trenbolon asetat dengan metode uji HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Untuk jadwal kegiatan PKL, yang mana kegiatan PKL yang dilaksanakan saya dan Ayu selama 2 bulan atau 45 hari kerja, dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 30 September 2022 pada Laboratorium Keamanan Hayati Hewani. Dengan waktu pelaksanaannya itu dimulai pada pukul 8 sampai 8.30 kegiatan upacara apel, kemudian 8.30 sampai jam 12 pengujian sampel, lalu 12 sampai jam 1 siang yaitu isoma, dan dari jam 1 siang sampai jam 4 sore pengujian sampel, dan jam 4 sore ini pulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu proyek yang akan kami ambil yaitu penetapan kadar nitrit pada sampel sarang burung walet menggunakan spektrofotometer UV vis. Next. Nah, untuk penetapan kadar nitrit pada sampel sarang burung walet menggunakan spektrofotometer UV vis itu latar belakangnya dimulai dari sarang burung walet itu sendiri, di mana sebagaimana yang kita tahu untuk sarang burung walet itu sendiri merupakan hasil dari air liur burung walet dan dibudidayakan karena bernilai ekonomi yang tinggi. Dan sarang burung walet itu sendiri merupakan habitat walet dari air liur dan berfungsi sebagai tempat berkembang biak dari burung walet. Dan untuk perdagangan sarang burung walet itu sendiri meningkat karena dari sudut pandang konsumen meyakini bahwa air liur burung walet itu sendiri memiliki manfaat kesehatan. Dengan berbagai manfaat yaitu termasuk mengobati berbagai penyakit pernapasan, menghaluskan kulit, meningkatkan kesehatan tubuh dan kekuatan fisik. Dan di negara Cina sendiri, dia itu merupakan salah satu konsumen dari sarang burung walet di balik perdagangan sarang burung walet yang cukup tinggi. Di mana sarang burung walet ini sendiri dalam kebudayaan Tiongkok merupakan makanan yang disukai dan dipercaya dapat meningkatkan imunitas. Maka dari itu, Cina, di sini patokannya negara Cina, menetapkan batas maksimal kandungan nitrit pada sarang burung walet sebesar 30 ppm. Nah, untuk nitrit itu sendiri, apabila terdapat di dalam makanan, dan khususnya di sini ada sarang burung walet, dia dapat menyebabkan kanker gastrointestinal ataupun bersifat toksik, serta ada methemoglobinemia sehingga terjadinya gangguan aliran oksigen, kesulitan bernapas, dan bisa menyebabkan kematian. Dan untuk metode penelitian ini sendiri, kita menggunakan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan spektrofotometer UV vis. Di mana untuk prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis ini sendiri merupakan
menggunakan sumber cahaya dari sinar UV dan sinar tampak dengan pengaturan berkas cahaya menggunakan monokromator. Nah, berkas sinar ini selanjutnya masuk ke dalam sampel. Kemudian sinar yang tidak diserap akan disebar oleh sampel dan akan masuk ke dalam detektor dan akan diolah sehingga muncul nilai absorbansi pada layar. Oke, next. Selanjutnya ada langkah kerjanya, yaitu yang pertama ada 0,5 gram sampel sarang burung walet yang telah halus, kemudian dipindahkan ke dalam labu takar dengan ukuran 50 mili, kemudian ditambahkan air bebas ion sampai batas kurang lebih 40 mili dan ditambahkan 3 ml larutan NaCl jenuh. Nah, di sini fungsi dari NaCl jenuh ini sendiri untuk mencegah terbentuknya busa dan untuk mengeluarkan kandungan nitrit yang terkandung di dalam sarang burung walet. Lalu selanjutnya dihomogenkan dengan cara digoyangkan labu takarnya. Selanjutnya ditambahkan air bebas ion sampai tanda tera, lalu dimasukkan ke dalam alat ultrasonik. Nah, alat ultrasonik ini sendiri berfungsi untuk lebih mengeluarkan nitrit yang terdapat pada sarang burung walet dengan frekuensi getaran yang sangat tinggi. Dan di sini dijalankan selama 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya didinginkan sampai mencapai suhu kamar, lalu disaring dengan menggunakan kata saring Whatman nomor 42, lalu ditampung ke dalam Erlenmeyer 100 mili sebagai supernatan. Selanjutnya supernatan dipindahkan ke dalam labu takar 10 mili sampai tanda tera dan ditambahkan 0,5 mili larutan sulfanilamid. Fungsinya ini sendiri untuk menghasilkan ion benzenadiazonium yang merupakan hasil dari reaksi sulfanilamid dengan nitrit. Selanjutnya setelah 5 menit ditambahkan 0,5 mili larutan NAD. Nah, di sini fungsinya larutan NAD ini untuk mereaksikan ion benzenadiazonium hasil dari reaksi sebelumnya dan kemudian nantinya itu akan menghasilkan senyawa azo berwarna merah keunguan. Selanjutnya dihomogenkan setelah 15 menit. Diukur serapan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum. Nah, di sini untuk panjang gelombangnya 541. Oke, next. Nah, bisa kita lihat pada PowerPoint untuk gambar sebelah kiri itu sampel sarang burung waletnya di situ berupa bubuk, bentuknya itu mirip seperti gula pasir. Selanjutnya yang paling bawah itu ada larutan baku standar nitrit 1000 ppm dan di situ ada contoh larutan sampelnya. Dan di sini untuk nantinya akan dihasilkan baku standar di mana dengan nilai Y sama dengan AX plus B, di mana A itu slope, B intercept, X konsentrasi analit, dan Y absorbansi. Dan selanjutnya di sini ada persen RPD, di mana persen RPD ini sendiri merupakan suatu nilai keterulangan yang menyatakan keseksamaan suatu metode apabila dilakukan berulang-ulang oleh analis yang sama pada kondisi yang sama dalam interval waktu yang pendek. Di mana untuk persen RPD ini sendiri, rumusnya persen RPD sama dengan CA dikurang CB per rata-rata dari C dikali 100%. Selanjutnya ada persen recovery. Persen recovery ini sendiri yaitu uji perolehan kembali atau bisa disebut dengan akurasi yang merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan derajat kedekatan sebenarnya. Untuk persen recovery bisa kita lihat pada PowerPoint dan selanjutnya ada rumus 2/3 CV-Horwitz, di mana untuk rumus ini sendiri yaitu 2/3 kali 2 pangkat 1 kurang 0,5 log rata-rata dari C per 10 pangkat 6. Oke, next. Baik, di sini saya akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada hasil terkait uji linearitas. Di mana linearitas ini merupakan kemampuan suatu metode analisis untuk memberikan hasil uji yang proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Penentuan linearitas ini dapat dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi. Kurva linearitas ini diperoleh dengan menghubungkan konsentrasi analit dengan absorbansi terhadap internal standar.
Jadi pada uji linearitas ini dilakukan pengukuran absorbansi dan konsentrasi terhadap deret standar dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi dalam persamaan garis linear. Syarat linearitas dapat ditentukan dari koefisien korelasi yang mendekati itu sama dengan 1. Hasil analisis pada gambar pada slide menunjukkan bahwa hubungan tersebut memenuhi persamaan linear yaitu Y sama dengan 1,0091x plus 0,003 dengan koefisien korelasi atau R pangkat 2 sebesar 0,9994. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa standar nitrit yang telah dibuat layak digunakan untuk uji kandungan nitrit pada sampel sarang burung walet karena memenuhi kriteria keberterimaan uji sebesar lebih dari 0,9950. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Nah, selanjutnya ini sama seperti yang sudah Tika sebutkan. Di sini ada data linearitas. Mungkin sedikit ulang, linearitas ini sendiri merupakan suatu kemampuan, suatu metode analisis untuk memberikan hasil uji yang proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Dan di sini bisa kita lihat untuk hasil analisis pada gambar itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut memenuhi persamaan linear dengan Y sama dengan 1,0376X ditambah 0,0049 dengan koefisien korelasi atau R kuadrat sebesar 0,9997. Dan untuk hasil ini menunjukkan bahwa standar nitrit yang telah dibuat itu layak untuk digunakan untuk uji kandungan nitrit pada sampel sarang burung walet karena memenuhi kriteria keberterimaan sebesar lebih dari 0,9950. Next. Mohon maaf, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil uji akurasi, yang mana akurasi ini merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan derajat kedekatan sebenarnya. Akurasi juga digunakan sebagai uji perolehan kembali atau dinyatakan dalam percent recovery yang diperoleh dari perbandingan antara hasil secara eksperimental dengan hasil yang dihitung secara teoritis. Akurasi dapat ditentukan melalui dua metode, yaitu metode simulasi atau spike placebo recovery dan metode penambahan baku. Nah, pada pengujian ini dilakukan uji akurasi dengan cara pembuatan larutan spike, yang mana larutan spike ini dibuat dari larutan sampel yang ditambahkan dengan larutan baku standar nitrit 40 ppm. Nah, konsentrasi sampel yang ditambahkan spike dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, yang mana diperoleh nilai konsentrasi larutan spike ini mendekati nilai konsentrasi yang sebenarnya, yaitu 56,3 ppm. Sedangkan untuk konsentrasi yang sebenarnya yaitu 40 ppm. Nah, rentang untuk persen recovery atau nilai akurasi yaitu sekitar 80 sampai 110%. Berdasarkan data pada slide, diperoleh nilai persen recovery sebesar 104,14%, yang mana jaminan mutu dari hasil pengujian ini dapat diterima. Untuk batas maksimum cemaran atau BMC berdasarkan Permentan nomor 41 garis miring Permentan garis miring OT garis miring 140 garis miring 3 garis miring 2013 yaitu 125 mikrogram per gram. Sedangkan BMC khusus untuk sarang burung walet yang akan diekspor ke Tiongkok sebesar 30 ppm atau 30 mikrogram per gram. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Nah, selanjutnya di sini ada data kedua dari akurasi. Ini langsung saja untuk rentang untuk akurasi ataupun persen recovery atau nilai akurasi yaitu sekitar 80 sampai 110 ataupun 80 sampai 120. Dan di sini bisa kita lihat untuk persen recovery-nya itu melebihi dari 110 yaitu dengan nilai 112,56. Nah, berdasarkan data yang diperoleh
yaitu sebesar 112,56 yang 112,56%, yang mana jaminan mutu dari hasil pengujian ini dapat diterima. Dan untuk batas maksimum cemaran BMC berdasarkan Permentan nomor 41 Permentan OT 140 3 2013, yaitu 125 mikrogram per gram. Sedangkan untuk BMC khusus untuk sarang burung walet yang akan diekspor ke Tiongkok itu sebesar 30 mikrogram per gram. Next. Selanjutnya hasil dari uji presisi, yang mana presisi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil secara teoritis dengan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran. Selain itu, presisi juga memberikan suatu informasi kesalahan acak dari hasil pengukuran. Presisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterulangan atau repeatability dan ketertiruan atau reproducibility. Yang mana keterulangan adalah kesekssamaan suatu metode apabila dilakukan berulang-ulang oleh analis yang sama pada kondisi yang sama dalam interval waktu yang pendek. Sedangkan ketertiruan adalah kesekssamaan suatu metode jika dilakukan oleh analis yang berbeda pada kondisi yang berbeda. Nah, untuk pada pengujian presisi kali ini hanya dilakukan keterulangan pada sampel sarang burung walet sebanyak 2 kali atau diplot. Menurut literatur yang ditinjau, yaitu syarat keberterimaan suatu metode validasi untuk keterulangan dan ketertiruan adalah kurang dari sama dengan 2/3 CP Horwitz yang ditunjukkan pada tabel dalam slide. Nah, berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa hanya sampel nomor 2706 dan 2722 yang memenuhi syarat keberterimaan dari keterulangan dan ketertiruan. Nah, untuk sampel nomor 2705, 2710, 2713, dan 2721 tidak memenuhi syarat keberterimaan dikarenakan adanya kesalahan baik pada saat preparasi sampel maupun pembacaan sampel dengan menggunakan spektrofotometer UV Vis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya di sini ada data kedua dari presisi. Bisa kita pada pengujian presisi ini dia itu dilakukan sebanyak 2 kali ataupun diplo, dan bisa kita lihat pada tabel yaitu berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa sampel nomor 2536, 2539, 2542, dan 2608 itu memenuhi syarat keberterimaan. Untuk sampel nomor 2545 dia itu tidak memenuhi syarat keberterimaan dikarenakan adanya kesalahan baik pada saat preparasi sampel maupun pembacaan sampel menggunakan spektrofotometer UV Vis. Oke, next. Selanjutnya, untuk kesimpulan yaitu telah dilakukan penetapan kadar nitrit pada sampel sarang burung walet menggunakan spektrofotometri UV Vis. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa parameter uji seperti linearitas, akurasi, dan presisi. Pada uji linearitas dan akurasi memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria keberterimaan pengujian yang telah ditentukan, sehingga sampel dapat diekspor ke negara tujuan. Sedangkan untuk uji presisi memberikan hasil bahwa tidak semua sampel memiliki nilai keterulangan dan ketertiruan atau persen RTD-nya ini kurang dari 2/3 CP Horwitz sesuai dengan syarat keberterimaan uji presisi. Namun pengujian tetap dapat diterima. Untuk sarannya yaitu perlu ditingkatkan ketelitian dan kedisiplinan untuk pekerja dalam melakukan pengujian baik pada saat preparasi maupun pembagian hasil menggunakan spektrofotometri UV Vis agar memberikan hasil pengujian yang berkualitas baik. Sekian presentasi saya dan Ayu yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dikarenakan masih terdapat banyak kekurangan, maka diperlukan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Atika dan Ayu. Rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan.
Saya mau tanya, dulu dapat informasi magang di apa di sini itu dari mana? Anda cari sendiri atau bagaimana? Izin Oke, saya izin menjawab ya, Bu. Untuk informasi terkait magang di BBUSKP ini, awalnya saya mencari informasi sendiri, kemudian disarankan dari beberapa kakak tingkat yang ada di kimia UNJ, seperti itu. Berarti pada saat apa namanya praktek itu kalian hands on instrumen sendiri ya? Tadi kan saya lihat ada UV gitu kan, mengerjakan sendiri berarti kan? Kalau untuk pengujian itu sendiri, kita masih didampingi sih, Bu, dari pihak BBUSKP-nya. Tidak langsung dilepaskan gitu, selalu didampingi. Lalu dampingnya tapi punya pengalaman pernah memegang instrumen gitu ya. Baik, Bu Yusmaniar mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Bu Vera. Sebelumnya juga ada ya mahasiswa kita yang ke tempat. Jadi ya, siapa Alifa ya kalau nggak salah ya. Atika tahu nggak? 2013. Atika Ayu nggak kenal. Tidak akan Enggak tahu, ya? Bu. Ya, iya Bu Vera kalau nggak salah Alifa yang bimbingannya Bu Mursilah dulu pernah itu ya. Altika dan Ayu berapa lama di sana? 2 bulan, Ibu. Oh, 2 bulan ya. Ya, ini kan untuk pengalaman Atika dengan Ayu ya. Bersyukur untuk dapat pengalaman di luar walaupun instrumennya tidak masih didampingi, tapi itu adalah pengalaman luar biasa dan alat-alatnya kan cukup lengkap ya Atika. Ya, nah Ayu. Iya, Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan pihak lab sana dan bisa ya mungkin bisa penelitian bersama atau bisa juga kita ada fasilitas itu ya alatnya mungkin kita juga bisa ikut gitu lah memakainya entah bagaimana lah nanti kerjasama. Ya selamat ya Atika dan Ayu, penelitiannya cukup bagus. Nah, kalau tahap belajar itu sudah bagus. Selamat ya Atika Ayu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman ya yang digunakan nanti atau mungkin sekarang lagi penelitian. Ya, Terima kasih, Bu. ya, Terima kasih, Bu. ya terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Yusmaniar. Mungkin terakhir apa pesan dari Ayu dan Atika? Mungkin ada, saya lihat di sini ada mahasiswa di bawahnya angkatan 2020. Kenapa harus PKL di sana? Mungkin apa saja pengalaman berarti ya bagi Ayu dan Atika selama mengikuti PKL di sana sehingga apa terkesan gitu ya melakukan PKL di sana. Silakan. Untuk izin jawab, Ibu, untuk pengalaman PKL itu pengalamannya kita di sini dapat ilmu yang banyak banget di sana, Ibu, mulai dari mempelajari alat instrumen. Sedangkan di BBUSKP ini alat instrumennya itu banyak banget, mulai dari spektrofotometer UV vis, ada AAS, ada HPLC, ada GCMS, ada LCMS. Untuk pengalamannya sih itu, Ibu, kita dikenalkan sekaligus ditunjuk gimana cara kerja dari alat itu sendiri. Kita dituntun dengan baik gimana sih cara alat ini bekerja. Terus untuk lingkungan kerja di sana, kita di sini sebagai mahasiswa yang PKL benar-benar dirangkul dan diarahkan gitu, Bu. Seperti itu. Izin menambahkan, Ibu, untuk pesannya untuk teman-teman semua, teruslah mengeksplor diri ke dunia luar selain kampus untuk mengetahui berbagai alat instrumen yang mungkin belum ada di kampus gitu, Bu.
Kemudian pada saat PKL, pesannya itu jangan malu untuk bertanya terkait bagaimana sih penggunaan alat instrumen atau yang lain, atau juga misalkan kalian ditempatkan hanya di satu divisi yang menggunakan satu instrumen, lalu kalian itu perlu banyak bertanya bagaimana instrumen-instrumen lainnya yang ada di perusahaan atau instansi tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Ayu dan Atika atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya adik-adik kelasnya untuk juga nanti PKL di luar kampus gitu ya. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga Bu Ismaniar atas bimbingannya. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu Tiara dan Wildan yang sudah melakukan praktek kerja lapangan di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Pembimbingnya ada Bapak atau Ibu ya, Dr. MHD Anis APT, kemudian Ibu Tarti Widyaningsi AMD FAR, dan dosen pembimbing dari Prodi Kimia Bapak Dr. Juhipri. Pada Wildan dan Tiara dipersilakan untuk presentasi. Ya, baik Ibu, saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Zulhipri MSI selaku dosen pembimbing PKL, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Anis APT dan Ibu Tarti Widyaningsi APT FAR selaku pembimbing instansi, dan yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kimia yang telah berkenan hadir. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan kami di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Boleh next. Ya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Fariza dan rekan saya Wildan Sahari. Berikut adalah beberapa topik bahasan yang akan kami sampaikan. Pertama itu ada pendahuluan, kedua profil singkat instansi, ketiga profil laboratorium, keempat proyek praktik kerja lapangan, dan kelima adalah evaluasi dan saran. Pertama, pendahuluan. Jadi latar belakang kami memilih Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta, pertama adalah dunia kerja itu adalah dunia yang akan dihadapi oleh mahasiswa setelah dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikannya. Setelah lulus, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual secara akademis, namun juga dituntut untuk mempunyai wawasan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam memasuki dunia kerja nyata. Sebab dari hal tersebut, mahasiswa diharuskan melaksanakan suatu kegiatan berupa praktik kerja lapangan, di mana dalam menyelenggarakan suatu penerapan pendidikan dalam sejumlah pengetahuan, Universitas Negeri Jakarta memfasilitasi mahasiswanya yang ingin mencari pengalaman serta pengetahuan lebih melalui program praktik kerja lapangan, terlebih untuk mahasiswa dengan bidang saintek terutama di bidang ilmu kimia. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, di mana salah satu tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan suatu masyarakat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Dalam mewujudkan suatu bentuk layanan masyarakat sebagai usaha, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah adanya suatu badan usaha pelayanan masyarakat seperti laboratorium kesehatan. Salah satu badan usaha daerah yang dijadikan sebagai bentuk implementasi layanan kesehatan masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Berikut adalah tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan. Tujuannya dilaksanakan PKL itu adalah memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja, memperoleh dan meningkatkan kemampuan soft skill, membangun sikap profesional dalam bekerja, dan melatih kemampuan bekerja sama yang baik antar pekerja dalam suatu lingkungan kerja. Manfaatnya bagi mahasiswa, mendapatkan pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya di instansi yang terkait, lalu bagi universitas mendapatkan kepercayaan dari perusahaan atau instansi untuk bekerja sama dengan pihak universitas, bagi instansi mendapatkan tambahan kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan harian dan pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh staf ataupun pegawai. Lalu metode pelaksanaan yang dilakukan adalah observasi, partisipasi, dan evaluasi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya profil singkat dari Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta. Di sini tepatnya di Jalan Rawasari Selatan, nomor 2 RT 16 RW 2, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya di sebelah atau di dekat Pasar Rawasari. Lalu Labkesda mempunyai visi menjadikan Labkesda Provinsi DKI Jakarta sebagai laboratorium terpercaya berkualitas internasional. Lalu misinya, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan iptek, meningkatkan mutu pengujian yang cepat dan akurat, meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan perkembangan iptek, yang keempat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan harmonis, yang kelima menjalin kemitraan secara profesional dengan institusi terkait dan masyarakat. Lalu Labkesda mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemeriksaan doping, mutu obat, makanan dan minuman, nabza, mikrobiologi, serta pemeriksaan penunjang penyakit, epidemiologi, air dan toksikologi, serta kesehatan masyarakat secara laboratoris. Lalu memiliki fungsi yang pertama penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah, pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah, penyusunan rencana strategis Laboratorium Kesehatan Daerah, penyusunan standar dan prosedur pelayanan laboratorium, pelaksanaan pemeriksaan doping dan lain-lain, pemeriksaan mutu obat, makanan dan minum dan air minum, air bersih dan air limbah dan toksikologi, pemeriksaan nabza, mikrobiologi, serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis laboratorium prasarana dan sarana, dan pemeriksaan sampel yang berasal dan masyarakat umum, instansi, dan lain-lain. Nah, berikut masih ada fungsi lainnya bisa dilihat pada slide. Lalu untuk struktur organisasi atau bagian Labkesda DKI Jakarta, yang pertama ada Kepala Laboratorium, tugas pokok dan fungsinya yaitu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan doping, mutu obat, makanan dan minuman, nabza, mikrobiologi, serta pemeriksaan penunjang penyakit, epidemiologi, air, toksikologi, serta kesehatan masyarakat secara laboratoris. Lalu ada Kepala Satuan Pemeriksaan Doping dan Kimia, yaitu melaksanakan pemeriksaan senyawa doping lainnya di dalam sampel urin, darah, dan lainnya. Lalu melaksanakan pemeriksaan mutu obat, makanan, minuman, dan senyawa lainnya, lalu melaksanakan pemeriksaan screening dan konfirmasi nabza dan alkohol, dan melaksanakan pemeriksaan toksikologi. Lalu ada Kepala Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang menjalankan tugas yaitu menyusun standar dan prosedur pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, lalu melaksanakan pemeriksaan mutu air, melaksanakan pemeriksaan penunjang penyakit di bidang epidemiologi seperti serologi, imunologi, virologi, bakteriologi, dan lainnya, lalu melaksanakan pemeriksaan di bidang patologi klinik seperti hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, dan lainnya. Lalu melaksanakan pemeriksaan pencemaran kesehatan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah profil laboratorium. Jadi, saya dan Wildan ditempatkan di laboratorium yang berbeda. Saya ditempatkan di laboratorium obat, makanan, dan minuman, sementara Wildan di laboratorium mikrobiologi. Jadi, pada laboratorium obat, makanan, dan minuman, saya ditempatkan di lab pengujian makanan dan minuman. Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan di lab OMM, bagian pengujian makanan dan minuman, di antaranya itu adalah layanan pemeriksaan proksimat, yaitu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lainnya pada suatu zat makanan dari bahan pangan. Pemeriksaan proksimat diantaranya pertama adalah penetapan kadar protein dengan metode Catchdal, penetapan kadar lemak dengan metode gravimetri, penetapan kadar natrium dengan ICP-OS atau Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometry, lalu penetapan kadar gula secara titrasi iodometri dengan metode Louvre-Scroll, penetapan kadar air dan abu dengan metode gravimetri. Lalu jenis pemeriksaan lainnya diantaranya adalah pemeriksaan BTP dengan ambang batas yang diperbolehkan. Di antaranya itu adalah pengujian benzosak atau benzoat sorbat sakarin dengan metode kromatografi menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, lalu pengujian siklamat dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Lalu pemeriksaan lainnya itu di antaranya adalah bahan tambahan yang tidak diperbolehkan
ada pada pangan, itu ada penetapan kadar formalin dan boraks menggunakan metode spektrofotometri UV phase. Selain pemeriksaan tersebut, ada jenis pemeriksaan lain yang berkaitan dengan layanan pemeriksaan pengujian makanan dan minuman. Itu diantaranya adalah pemeriksaan pewarnaan dalam makanan dengan metode kromatografi, pemeriksaan pengawet, pemeriksaan secara rapid test seperti rapid test formalin, boraks, arsen, rodamin, dan metanil yellow. Boleh di next. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang diambil saat saya sedang melakukan beberapa tugas harian berupa dokumentasi saat melakukan tugas harian Proximat. Boleh di next. Saat melakukan tugas harian BTP, boleh di next. Dan juga saat melakukan tugas harian mengenai bahan tambahan yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya dijelaskan oleh Wildan. Selanjutnya, untuk saya sendiri di laboratorium mikrobiologi melaksanakan pengujian ada air minum air bersih untuk menguji MPN dan E. coli makanan, menguji E. coli, Salmonella, Shigella, dan bakteri lainnya, lalu usap alat, rectal swab, kosmetik, obat tradisional, produk kesehatan, bakteri udara, dan mengecek bakteri Legionella. Lalu untuk aktivitas harian di laboratorium mikrobiologi, di sini tepatnya saya mengerjakan sampel air limbah seperti yang di gambar sebelah kiri ini bentuk botol sampel dan di sebelah kanan ini tempat kerjanya. Di laboratorium mikrobiologi juga terdapat ruang autoclave di mana semua alat seperti cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, media, bahkan sampai plastik di autoclave terlebih dahulu sampai steril. Lalu untuk pengerjaan air limbah itu yang saya kerjakan, sampel yang ada di botol dihomogenkan lalu dilakukan pengenceran sebanyak 3 kali dan dimasukkan sebanyak 1000 mikroliter ke dalam cawan Petri. Lalu dituangkan media BEC, lalu diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Dan di hari Jumat biasanya kita membuat media agar ataupun bahan-bahan pengencer lainnya untuk dikerjakan di hari berikutnya, di Senin sampai Kamis. Lalu ini contoh beberapa hasil inkubasi dari beberapa sampel yang akan dibaca hasilnya baik itu melalui manual atau menggunakan komputer. Baik, selanjutnya adalah proyek PKL. Jadi proyek PKL ini merupakan bentuk implementasi dari tujuan dilaksanakannya PKL, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Di sini saya, boleh next, yang ditempatkan pada lab obat, makanan, dan minuman pada pengujian makanan dan minuman mengambil judul penetapan kadar formalin pada ikan asin, mie kuning, dan tahu dengan metode spektrofotometri UV phase. Boleh di next. Jadi latar belakang saya mengambil judul ini adalah berdasarkan data laporan tahunan BPOM di Jakarta tahun 2020 dari 45 sampel yang disampling mandiri oleh petugas pengelola salah satu pasar di Jakarta, itu terdapat 7 sampel positif yang mengandung bahan berbahaya. Salah satu senyawa berbahaya yang teridentifikasi itu adalah formalin. Di mana metode analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dan kuantitatif, di mana analisis secara kualitatif itu didasarkan pada reaksi warna menggunakan rapid test kit, sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan metode spektrofotometri UV phase dengan bantuan reaksi NES. Berikut adalah metodologi proyek yang dilakukan. Pertama, pengujian sampel dengan rapid test kit formalin, setelah itu baru ditetapkan kadar formalinnya secara spektrofotometri UV phase. Saat penetapan kadar formalin secara spektrofotometri UV phase itu digunakan beberapa larutan. Pertama adalah larutan baku standar, larutan blanko, larutan uji, dan juga larutan spike. Setelah dilakukan penetapan kadar, setelah dilakukan pengambilan nilai absorbansi pada spektrofotometri UV phase, lalu dilakukan penetapan kadar formalin pada sampel yang teridentifikasi positif. Berikut ini adalah langkah kerja saat melakukan pengambilan nilai sampel untuk
sampel uji, yaitu sampel ikan asin, mie kuning, dan tahu. Jadi pertama sampel itu dihaluskan sebanyak 5 gram, lalu ditambahkan 50 ml Aquades, dan ditambahkan 2 ml asam fosfat 10%. Setelah itu dilakukan destilasi selama 4 menit menggunakan alat instrumen Vapodes, lalu ditampung hasil destilatnya, dan setelah destilasi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditepatkan dengan Aquades sampai tanda batas. Setelah itu 3 ml destilat yang diambil dari labu ukur 100 ml ditambahkan pereaksinas sebanyak 3 ml, lalu dipanaskan ke dalam water bath selama kurang lebih 10 menit, kemudian didinginkan. Larutan yang sudah siap selanjutnya akan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Selain itu, langkah kerja yang sama juga dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan larutan blanko, yaitu larutan yang merupakan larutan tanpa analit atau tanpa sampel. Lalu larutan berikutnya adalah larutan spike, itu larutan uji yang ditambahkan dengan batu standar formalin yang digunakan sebagai kontrol positif, dan juga larutan baku standar yang digunakan untuk larutan standar positif. Next. Berikut ini adalah beberapa data pengujian yang saya dapatkan saat mengerjakan proyek. Pertama di sini ada saya gambar 3 sampel yang digunakan, yaitu sampel yang digunakan adalah sampel ikan asin kembung, mie kuning, dan juga tahu, di mana ketiga sampel ini didapatkan dari pasar tradisional yang ada di wilayah Jakarta Timur. Lalu di sini baku standar yang digunakan adalah baku standar formaldehida 37% yang akan dibuat menjadi baku standar 1000 ppm, lalu akan diencerkan lagi menjadi larutan standar dengan variasi konsentrasi 1 sampai 5 ppm. Pada tabel sebelah kanan itu adalah tabel data absorbansi sampel dan juga tabel data absorbansi larutan standar. Lalu berikutnya adalah rumus perhitungan kadar, di mana kadar dari sampel yang terkonfirmasi positif itu didapatkan dari hasil bobot formalin dalam sampel dibagi dengan bobot cuplikan yang ditimbang dikali dengan volume pengenceran sampel. Lalu didapatkan nanti rata-rata kadar sampel positif, di mana didapatkan sampel positif dari ketiga sampel itu adalah sampel mie kuning. Boleh di next. Nah, itu adalah hasil analisisnya. Jadi berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan pada lampiran bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP, salah satunya adalah formalin. Pada peraturan tersebut itu dijadikan acuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kadar formalin yang terdapat pada sampel pangan. Jadi berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan pada 3 sampel, pertama, hasil analisis yang diperoleh adalah hasil identifikasi menggunakan test kit formalin dengan produk Quantovix, di mana berdasarkan identifikasi tersebut, di sini terdapat 5 gambar. Pada gambar pertama, itu sampel tahu menunjukkan hasil negatif, lalu di sebelahnya adalah kontrol sampel negatif, di mana kontrol sampel negatif ini itu didapatkan dari sampel yang sudah terkonfirmasi negatif di lab, lalu dijadikan kontrol untuk mengetahui perbandingan dengan sampel yang positif. Lalu di sini sampel ikan asin itu terlihat merupakan hasil negatif, lalu kontrol negatif lainnya adalah kontrol negatif dari Aquades, dan terakhir adalah mie kuning, di mana bila dilihat dari kelima strip atau 5 stick test kit formalin itu menunjukkan bahwa kit mie kuning itu menunjukkan hasil yang berbeda dari sampel yang lainnya, di mana sampel lain itu berwarna kuning sementara mie kuning berwarna ungu, di mana terbentuknya perubahan warna ungu pada sampel ini terjadi akibat adanya reaksi antara formalin yang ada di dalam sampel dengan larutan preaksi yang ditambahkan, di mana reaksi tersebut itu akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah keunguan, di mana intensitas warna ungu pada stick sampel itu menunjukkan semakin tinggi konsentrasi larutan formalin yang terdeteksi pada sampel. Di mana pada test kit formalin produk Quantovix ini, itu dapat mendeteksi adanya formalin pada sampel dari konsentrasi 1 ppm hingga 200 ppm. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil analisis penetapan kadar formalin dengan spektrofotometri UV-Vis, di mana pada
metode ini digunakan preaksi NAS, di mana preaksi ini adalah preaksi yang dapat memberikan serapan berwarna kuning bila bereaksi dengan formalin. Jadi seperti yang diketahui bahwa formalin itu merupakan larutan yang tidak berwarna, maka dari itu pada percobaan ini saat pengukuran sampel itu diberikan preaksi berwarna, di mana preaksi yang digunakan adalah preaksi NAS yang terbuat dari campuran amonium asetat, asam asetat glasial, dan juga asetil aseton. Di mana tujuan dari penambahan NAS ini seperti yang sudah disebutkan bahwa akan memberikan warna serapan kuning terang pada larutan pada saat pengujian absorbensi spektrofotometri UV phase. Lalu pada proses pendapatan larutan sampel uji, itu pertama harus dilakukan proses destilasi terlebih dahulu, di mana pada proses destilasi itu kan ditambahkan sebanyak 2 mili asam fosfat 10%, di mana tujuan penambahan asam fosfat itu untuk melepas ikatan atau memutus ikatan antara formalin dengan protein yang terdapat pada sampel makanan, sehingga pada proses destilasi formalin dapat terpisah dari matriks ikatan yang ada di makanan. Setelah dilakukan destilasi larutan sampel uji, sebelum dilakukan pengukuran absorbensi spektrofotometri UV phase itu juga dilakukan destilasi larutan standar dan blanko yang bertujuan untuk mendapatkan kondisi yang sama dengan larutan sampel uji. Nah, tujuan digunakan larutan blanko ini adalah sebagai larutan pembanding, sebagai tujuan kalibrasi dan juga pengkoreksi absorbensi larutan yang akan diukur. Sementara larutan standar itu berfungsi untuk menentukan konsentrasi larutan sampel yang akan diuji. Jadi untuk mengetahui berapa rentang konsentrasi sampel uji yang ada atau terkonfirmasi positif dari rentang larutan standar yang sudah disiapkan, di mana larutan standar di sini disiapkan dari variasi konsentrasi 1 sampai 5 ppm. Lalu selanjutnya adalah larutan spike, di mana larutan spike ini adalah larutan yang dijadikan kontrol positif, di mana larutan ini merupakan larutan sampel yang ditambahkan baku standar formalin, di mana baku standar formalin yang ditambahkan itu menghasilkan 3 ppm. Lalu berdasarkan hasil destilasi dari ketiga sampel berbeda, yaitu sampel tahu, ikan asin kuning, dan juga mie kuning, itu didapatkan bahwa dari ketiga sampel, mie kuning menunjukkan hasil larutan uji yang berwarna kuning pekat. Dari hasil tersebut secara kualitatif sudah bisa diketahui bahwa sampel mie kuning itu terkonfirmasi memiliki kandungan formalin. Setelah itu sampel yang dinyatakan positif itu diuji kadarnya berdasarkan serapan absorbensi yang dibandingkan dengan larutan standar, di mana konsentrasi dari hasil absorbensi formalin yang digunakan dalam larutan standar itu akan didapatkan regresi linear antara konsentrasi dan absorbensi formalin. Lalu berdasarkan keseluruhan pengujian formalin didapatkan bahwa sampel yang terkonfirmasi positif itu memiliki rata-rata kadar formalin sebesar 993,51 mg per kilogram. Ya, mungkin itu project analisis dari saya, dilanjutkan project dari Wildan. Baik, untuk selanjutnya proyek yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, yaitu pengujian air bersih dari Gedung Hasyim Asy'ari, Dewi Sartika, dan Raden Ajeng Kartini dari Universitas Negeri Jakarta terhadap kandungan bakteri coliform dan E. coli. Nah, untuk yang pertama, pengambilan sampel diambil secara mandiri dengan cara keran wastafel pertama disemprot dengan alkohol 70%, kemudian dikeringkan menggunakan tisu, lalu diapikan terlebih dahulu menggunakan korek api. Lalu sebelum diambil sampelnya, dialirkan dulu air selama 15 detik, baru ditampung sampel air ke dalam botol steril yang sudah diautoklav. Lalu sampel harus langsung dimasukkan ke dalam pendingin atau kulkas maksimal 5 jam setelah pengambilan sampel. Lalu untuk pengerjaan sampelnya menggunakan metode membran filter. Di sini alatnya. Metode membran filter mengacu pada ISO 93081 tahun 2014. Nah,
ISO ini menetapkan metode untuk enumerasi bakteri, E. coli, dan coliform. Metode ini didasarkan pada filtrasi membran, kultur lanjutan pada media agar coliform, kromogenik, dan perhitungan jumlah organisme target dalam sampel. Nah, untuk pengerjaan sampel, sebelum dimasukkan sampel ke dalam corong alatnya, dibilas dulu dengan air yang sudah di autoclave, air steril, baru dimasukkan sampel air dari ketiga gedung. Nah, kemudian di cawan Petri ini sudah terisi oleh media CCA, dan kemudian membran yang sudah dibilas dengan sampel dimasukkan ke dalam media CCA. Nah, setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk hasil dari inkubasinya bisa dilihat di sini cawan Petri GHA, GRK, dan GDS. Kemudian berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2019 tentang air sanitasi mengatakan bahwa standar kelayakan air bersih dalam 100 ml air maksimal yang diperbolehkan total coliform hanya 50 koloni dan E. coli sebanyak 0 koloni. Nah, berdasarkan data, sampel air yang ada di GHA belum memenuhi syarat kelayakan sebagaimana disebutkan dalam Permenkes ini karena mengandung lebih dari 1.000 coliform dan 30 E. coli, sedangkan untuk GRK dan GDS masih memenuhi standar dengan tingkat coliformnya masih di bawah 100 dan tidak terkandung bakteri E. coli. Selanjutnya ada evaluasi dan saran. Untuk evaluasi, yang pertama, kurangnya ilmu dasar dalam penggunaan alat laboratorium dan instrumen, serta kurangnya wawasan mengenai safety datasheet, zat membuat sulit beradaptasi saat awal pelaksanaan PKL. Lalu kurangnya pengalaman bekerja di laboratorium, terutama di laboratorium mikrobiologi, karena harus selalu steril. Lalu ada juga sarannya, yaitu mereview ilmu dasar keterampilan lab agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan instansi PKL, menjaga keprofesionalan kerja dalam lingkungan instansi, dan yang ketiga mengadakan evaluasi atau monitoring kegiatan harian selama seminggu sekali. Mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tiara dan Wildan. Sepertinya tadi proyeknya menarik ya. Bahkan tadi mengambil sampelnya dari lab kita gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Sambil menunggu mungkin ada komentar dulu dari dosen pembimbing, ada Pak Zulhipri, dan juga pembimbing dari Labkisda, dipersilahkan. Mungkin dari Pak Zul dulu. Silakan Pak. Baik, Bu Vera, terima kasih. Ya, Bapak Ibu pembimbing, kemudian mahasiswa yang saya hormati. Ya, Wildan sama Tiara mungkin apa namanya ya, yang jelas sudah bisa menyelesaikan ya praktek kerja lapangan ini dan sudah dipresentasikan. Tadi terlihat ya ada pengalaman yang didapatkan selama praktek ya. Katakanlah Tiara tadi melakukan uji terhadap formalin ya dari beberapa sampel makanan ya. Yang tadi kalau tidak salah ada ikan asin, ada mie, ada tahu. Jadi itu memang adalah bahan-bahan yang sehari-hari itu memang sering ditambahkan oleh produsennya gitu ya. Jadi itu memang hal yang sangat ya penting sekali itu. Jadi saya lihat pengalamannya ya kalau di lab kita kan tidak aplikatif ya. Jadi ini sudah aplikatif. Jadi saya kira ini ya, banyak ini apa namanya manfaatnya mungkin buat Tiara sendiri dan kalau bisa nanti juga ditularkan ke teman-teman ya ya pengalaman itu.
ya bagaimana menyiapkan sampel, ya tadi ya ngambil sampel ke lapangan, termasuk si Wildan tadi gimana ngambil sampel air yang digunakan untuk mikrobiologi itu berbeda dengan ngambil sampel kimia itu, ya. Karena dia lebih menjaga itu sterilisasinya gitu. Saya kira itu untuk Tiara ya, manfaatkanlah pengalaman ini nanti itu katakanlah pengembangan berikutnya, baik itu berhubungan dengan skripsi maupun nanti ya bekerja di lapangan itu. Kemudian untuk Wildan itu kalau dari bidang ilmu ini sepertinya nyeberang kan ini kan ya. Karena basicnya mikrobiologi sebenarnya kita tidak ini juga bersinggungan juga dengan mikrobiologi, tapi lebih berbasiskan ya bagaimana memanfaatkan mikroba untuk uji bahan kimia, katakanlah bahan obat atau bahan hasil isolasi. Tetapi Wildan masuk ke mikrobiologi yang bahkan ya mendapat pengalaman bagaimana membiakkan mikroba ya, sehingga dapat diukur. Ya saya kira ini pengalaman tambahan ini menurut saya gitu ya. Jadi yang di kimia mungkin tidak didapatkan ya pengalaman itu, karena kita tidak mewadahi katakanlah baik praktikum maupun penelitian yang orientasinya ke situ. Bahkan yang masuk ke lab mikrobiologi saja itu ya buat kita itu termasuk hal yang ya benar sekali kata Wildan itu belum terbiasa gitu ya. Ya karena memang sterilisasinya tinggi gitu. Kalau kita kan kimia yang penting zatnya tidak tercemar. Kalau ini mikrobanya tercemar langsung ya tidak bisa dipercaya lagi itu datanya. Saya kira bagus ya pengalamannya Wildan. Mungkin ada ya saran saya sedikit ya buat kedua-duanya ya. Jadi seperti Tiara tadi itu kan ada uji ya yang katakanlah dengan menambahkan reagen gitu. Misalnya itu dari bidang kimia itu Tiara pelajari nanti sebenarnya tadi membentuk kompleksnya seperti apa gitu. Apa Tiara sudah pernah itu mencoba mencarinya gitu? Halo? Iya Pak. Ya, jadi tadi kan ada ini pekerjaannya baik kualitatif maupun kuantitatifnya kan itu kan dengan menambahkan reaksi atau zat lain kan itu Iya, sehingga dia bisa diukur, karena kita tahu formalin itu dia menyerap di daerah UV, sedangkan pengukurannya kan di daerah tampak kan, betul ya? Iya Pak. Nah, jadi dari sisi kimianya itu mesti dipelajari ya. Sebenarnya Tiara itu kemarin itu mengukur zat apa gitu, gitu ya. Iya baik Pak. Nah itu saran ya untuk pengembangan berikutnya. Nah, untuk Wildan ya saya kira ya karena memang tidak melihat kimianya di situ, justru menghitung koloni ya, betul ya Wildan ya. Jadi mungkin lebih kental itu mikrobiologinya gitu. Tapi saya kira pengalamannya berharga itu. Bisa saja nanti kan Wildan punya nilai plus lah dari sisi mikrobiologi. Saya kira demikian. Terima kasih buat Perak. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pembimbing dari Labkesda. Mohon maaf Ibu, untuk pembimbing Labkesda tadi sudah sempat hadir, tapi karena terkendala ada acara, jadi izin live duluan Bu. Baik. Tapi ada pesan Bu. Ya. Ada pesan melalui chat, ini saya kirim ya Bu.
Oh, maaf, saya masih di mute ya. Jadi dari Labkesda ini mengucapkan terima kasih atas keberadaannya PKL dari UNJ karena telah membantu dalam proses pengujian di laboratorium mikrobiologi dengan sangat baik dan memuaskan. Semoga ke depannya UNJ tetap bisa mengirim teman PKL ke kami. Jadi kalau dilihat dari pesannya, Tiara dan Wildan sudah memberikan performa yang baik gitu ya, mereka terkesan sehingga mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa yang angkatan 2020 atau 2021 yang masih berminat untuk PKL di sana masih terbuka gitu ya kesempatannya. Saya kira tadi sangat baik ya. Saya melihat bagaimana Tiara juga kan tugas akhirnya di biokimia ya. Jadi pengalamannya sangat apa namanya? Sangat membantu juga ya untuk tugas akhirnya. Walaupun Wildan agak nyebrang sedikit, tapi insya Allah itu akan tetap memperluas wawasan dan juga meningkatkan kompetensi ya di laboratorium. Sangat baik sekali tadi pekerjaan yang dilakukan sangat aplikatif ya. Dan tadi saya sempat melihat hasil dari yang Wildan lakukan ternyata air di GHA itu kurang baik ya, karena mengandung bakteri yang banyak gitu ya. Nanti saya laporkan ke dekanat juga nih informasi ini. Baik, Ya, Bu Vera, ya, itu saya sejak dapat laporan dari Wildan itu saya tidak kumur-kumur lagi kalau duduk di GA itu. harus pakai aqua nih ya Pak. Iya makanya. Iya, iya. Nah, ya. Baik. Terakhir mungkin Tiara atau Tiara dan Wildan bisa memberikan pesan khusus buat adik kelasnya kenapa harus PKL di Labkesda. Silakan. Dan kira-kira apa sih manfaat yang kalian peroleh pribadi gitu selama mengikuti PKL di sana? Ya, baik Bu, mungkin dari saya dulu. Untuk teman-teman angkatan 2020 atau 2021 yang akan melaksanakan PKL, ketika nanti ada kesempatan untuk PKL, jangan disia-siakan, karena kita bisa anggap aja ini sebagai trial ketika kita sudah lulus dari UNJ, dan kita akan tahu gimana realita di dunia kerja. Jadi dari sekarang kalian bisa menyusun rencana ke depan dengan melihat apa sih kayak gimana dunia kerja di luar kayak gitu, bukan di lingkup kampus lagi. Nah, keuntungan lainnya yaitu kita karena kita sempat ketunda pandemi selama 2 tahun, belum bisa masuk lab. Jadi dengan adanya PKL ini kita bisa mengganti waktu 2 tahun itu dengan bekerja di tempat kita PKL kayak gitu. Mungkin itu saja, Bu. Baik, Tiara, silakan. Ya, mungkin saya kurang lebih sama dengan apa yang Wildan sampaikan karena angkatan kami terkendala tidak pernah ikut praktikum ya karena pandemi. Jadi kegiatan ini itu sangat bermanfaat apalagi di bagian bisa menggunakan instrumen secara langsung di mana instrumen-instrumen yang digunakan ini juga belum tentu ada di kampus ataupun di universitas sehingga ini merupakan suatu momen yang baik untuk menambah pengetahuan dan juga menambah keterampilan. Selain itu untuk lingkungan kerjanya di Labkesda sendiri itu sangat baik dan sangat positif karena walaupun kita belum pernah bekerja secara langsung di bagian lab ataupun di dunia lab itu saat kita bekerja di Labkesda itu sangat dituntun dan sangat diberikan arahan jika apabila ada kesalahan ataupun ada hal yang kita tidak ketahui itu bisa langsung dikasih tahu apa salahnya dan apa yang harus kita lakukan saat kita bekerja di lab. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ternyata banyak manfaatnya ya mengikuti kegiatan PKL walaupun hanya berlangsung 2 bulan gitu ya. Mungkin ke depannya nanti adik-adik angkatannya akan banyak lagi yang akan PKL ke sana. Terima kasih atas kerja keras Tiara dan Wildan sehingga respon positif tadi dari Labkesda kita peroleh gitu ya. Mungkin Bu Yusmaniar terakhir ada komentar Bu Yusmaniar, silakan. Cukup. Oh, cukup ya. Baik, terima kasih Bu Yusmaniar, Pak Zulhipri yang sudah hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih ya atas presentasinya. Kalian sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi adik-adik
kelasnya untuk mengikuti kegiatan PKL. Untuk kegiatan di Januari itu akan khusus seminar PKL yang MBKM, tentunya akan berbeda lagi gitu ya, inspirasi yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan dan sampai ketemu di tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.